Halo, perkenalkan, aku Debbie Amelia Cecuki dari Universitas Internasional Batam, kelas 2 IHMB dengan nomor mahasiswa 2511062. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas seputar hukum tata negara, dan pembahasan kali ini akan kita mulai mengenai kekuasaan negara, terutama mengenai kekuasaan negara di Indonesia, pembagian-pembagian kekuasaan, dan juga lembaga legislatif di dalamnya. Membahas mengenai kekuasaan negara, kalau zaman dulu itu negara lebih kepada kekuasaan yang dipimpin oleh seorang raja atau kekuasaan secara absolut. Namun, dunia yang sudah bergerak semakin modern ini menuntut manusia untuk berpikir lebih maju lagi. Manusia semakin lama semakin tertuntut untuk bisa menyatakan pendapat, sehingga manusia tidak lagi cocok dengan sistem kekuasaan absolut. Sehingga terjadilah banyak pemberontakan yang memunculkan adanya sistem pemerintahan yang modern di mana adanya pembagian kekuasaan. Tidak lagi raja yang berkuasa atas seluruhnya, namun di sini ada pembagian kekuasaan menurut porsi-porsinya, sehingga tidak ada lembaga superpower atau lembaga yang berkuasa secara mutlak seperti kekuasaan absolut. Ini bertujuan agar segala aspirasi rakyat bisa terwujud dan juga dalam hal penyelenggaraan negara bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, pembagian kekuasaan ini dimulai dari adanya dua tokoh yang mengenal mengenai pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama John Locke dan yang kedua adalah Montesquieu. John Locke sendiri memunculkan ide untuk pembagian kekuasaan ini dikarenakan adanya kekuasaan absolut dalam pemerintahan Inggris. Nah, pembagian kekuasaan menurut John Locke ini terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan untuk Montesquieu memiliki pembagian kekuasaan yang sedikit berbeda dari John Locke, di mana Montesquieu mengatakan bahwa pembagian kekuasaan yang tepat itu terdiri atas tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga federatif milik John Locke ini lebih kepada pemerintahan yang bersifat hubungan ke luar negeri, hubungan antar tetangga, negara tetangga, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Montesquieu, ini sudah termasuk dalam lembaga eksekutif sehingga tidak perlu lagi dipisahkan. Sehingga beliau lebih memilih untuk memisahkan lembaga yudikatif yang bergerak di bidang keadilan. Tujuannya agar lembaga yudikatif ini bisa membela keadilan secara independen tanpa ada paksaan atau tanpa ada suatu beban atau tekanan dari lembaga lain. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sistem pembagian kekuasaan ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh Montesquieu. Nah, prinsip yang diterapkan Montesquieu inilah yang nanti akan dikenal dengan nama trias politica. Di Indonesia, pembagian kekuasaan ini mengenal adanya prinsip check and balance, di mana antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja dengan tugasnya masing-masing, namun tidak bisa terlepas satu sama lain. Artinya, mereka ini saling melengkapi, kemudian saling mengawasi, saling memperhatikan satu sama lain. Mengenai sistem lembaga negara di Indonesia, ini yang pertama kita akan membahas mengenai lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini berdiri sangat penting di Indonesia dan juga di negara-negara yang menerapkannya. Lembaga legislatif ada untuk menciptakan atau membuat suatu undang-undang. Undang-undang ini sendiri berasal dari aspirasi-aspirasi rakyat. Untuk itu, dalam lembaga legislatif ini membutuhkan tokoh-tokoh yang bisa menampung aspirasi rakyat, kemudian menyampaikannya atau menuangkan dalam bentuk undang. Sehingga di Indonesia dikenal lembaga legislatif terdiri atas tiga, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD. Tujuan agar semua aspirasi rakyat bisa tertampung dengan maksimal dan bisa tercapai dengan maksimal pula. Lantas lembaga mana yang mencapai atau mewujudkan aspirasi rakyat tersebut? Nah, ini adalah tugas dari lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutiflah yang nantinya akan menjalankan apa yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif inilah yang akan diduduki oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat pemerintahan seperti menteri-menteri dan juga pejabat-pejabat lainnya. Lantas dalam pelaksanaannya, bagaimana dengan pengawasannya? Nah, pengawasan ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jika terjadi pelanggaran, maka lembaga inilah yang akan bertindak nantinya. Lantas bagaimana jika ada undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat? Maka ini akan menjadi tugas lembaga yudikatif untuk melakukan pengecekan ulang terhadap undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, kedudukan dari tiga lembaga ini antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini kedudukannya sejajar, saling melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih dipentingkan, dan tidak ada yang dikesampingkan. Tiga-tiganya ini adalah lembaga terpenting dalam negara agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Jika kita membahas mengenai lembaga yudikatif, maka kita akan berkaitan erat dengan adanya sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia ini dijalankan oleh lembaga yudikatif. Nah, sistem peradilan di Indonesia ini terbagi menjadi adanya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan juga tidak lupa ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara inilah yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lainnya.
Pada umumnya, negara civil law yang seperti yang dianut oleh Indonesia ini menggunakan konsep negara hukum Rechtsstaat yang ada menerapkan peradilan tata usaha negara. Ini yang membedakan dengan negara-negara lainnya, yaitu negara-negara common law yang menerapkan konsep negara hukum rule of law yang tidak ada mengenal pembagian peradilan secara mendetail. Artinya dalam hal peradilan, ya segala jenis perkara akan ditangani dengan peradilan yang sama. Sedangkan untuk konsep negara civil law ini, antara peradilan negara yang bersifat untuk masyarakat sipil dan peradilan yang bersifat untuk pemerintahan atau pejabat negara ini dipisahkan dengan sistem peradilan atau lembaga yudikatif secara mendetail ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 24. Di sana akan mengatur mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, mulai dari kedudukannya, fungsinya, tugas dan wewenangnya seperti apa dalam pemerintahan. Ketika kita berbicara mengenai pemerintahan, kita juga akan berbicara banyak hal di luar lembaga negara, sistem pembagian kekuasaannya. Nah, kita akan bicara mengenai negara dengan sistem demokrasi di dalamnya. Seperti yang diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila pastinya. Sistem demokrasi di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat berhak menentukan bagaimana sih negara ini harus berjalan, bagaimana Indonesia harus berjalan, dan bisa mewujudkan semua aspirasi rakyat. Nah, dengan penerapan sistem demokrasi ini, muncullah adanya partai politik. Partai politik sendiri ini adalah salah satu instrumen penting dalam negara dengan sistem demokrasi. Melalui partai politiklah disaring masyarakat-masyarakat yang terpilih untuk menduduki sebagai anggota partai politik yang nantinya akan ikut dalam lembaga legislatif yang turut menentukan bagaimana aspirasi rakyat ini akan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Partai politik di Indonesia ini sudah sangat didukung sejak adanya organisasi Budi Utomo sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan ketika Indonesia sudah merdeka, partai politik ini sangat penting adanya dalam sistem pemerintahan. Partai politik di Indonesia dalam sejarahnya terus berkembang sejak awal kemerdekaan, yaitu 1945. Mulai dari adanya peningkatan jumlah partai politik di Indonesia, kemudian pembentukan partai politik menjadi hanya 3 partai besar di Indonesia, pada akhirnya terus berkembang lagi menjadi ada banyak sekali partai politik di Indonesia, hingga pada saat ini muncul beberapa partai politik di Indonesia dengan beberapa partai politik yang terkenal seperti Partai Demokrat, Golongan Karya atau Golkar, PDI Perjuangan, kemudian masih banyak lagi lainnya. Nah, berbicara mengenai partai politik, erat juga hubungannya dengan pemilihan umum atau pemilu lah. Rakyat ini berhak menentukan siapa yang akan menduduki posisi sebagai kepala negara, siapa yang akan berhak menduduki posisi legislatif yang sangat penting dalam hal pembentukan undang-undang, sangat penting dalam mencapai aspirasi rakyat ini. Rakyatlah yang berhak menentukan pilihannya melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, proses pemilihan umum ini sudah ada sejak awal kemerdekaan itu yang terjadi pada tahun 1955 untuk hal pemilihan DPR dan juga anggota konstituante. Itu merupakan suatu awal yang baik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang kemudian berkembang dan semakin maju, orde baru, dan seterusnya hingga sekarang ini. Jika kita tadi sudah bicara mengenai pemerintahan dalam suatu negara, negara juga tidak lepas kaitannya dengan adanya warga negara. Nah, warga negara ini berkaitan erat juga dengan kewarganegaraan suatu penduduk. Nah, warga negara sendiri ini didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mendiami di suatu wilayah tersebut secara menetap atau tidak berpindah-pindah hidupnya. Nah, kewarganegaraan ini adalah status yang diberikan oleh negara tersebut atas penduduk yang mendiami wilayahnya tersebut. Nah, berbicara mengenai kewarganegaraan ini, ada banyak sekali problematika yang muncul di dalamnya. Mulai dari mereka yang tidak mendapatkan warga negara, kemudian mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda, atau mereka yang sulit untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Berbicara mengenai kewarganegaraan ini, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya karena banyak sekali hal. Salah satunya bisa terjadi karena peperangan dalam negara tersebut. Kemudian bisa juga sebagai kelompok minoritas dalam negara tersebut sehingga mereka terasingkan atau terdiskriminasikan. Bisa juga karena banyak hal lagi lainnya.
Nah, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan inilah yang disebut dengan stateless person. Nah, lantas bagaimana kewarganegaraan ini bisa diberikan kepada seseorang atau bagaimana kewarganegaraan ini bisa hilang pada seseorang? Ini bergantung pada negara tersebut. Bagaimana negara tersebut menganut konsep kewarganegaraan suatu penduduk di negaranya. Ada negara yang menganut ius sanguinis atau konsep di mana kewarganegaraan ini diberikan kepada seseorang itu berdasarkan darah keturunan. Sedangkan ada negara yang menganut suatu konsep kewarganegaraan itu berdasarkan tempat ia dilahirkan. Tidak memandang apakah orang tuanya ini kewarganegaraan Inggris atau orang tuanya kewarganegaraan Jerman atau negara manapun. Ketika anak itu lahir di negara tersebut, maka ia akan diberikan kewarganegaraannya. Nah, bagaimana jika dia dilahirkan di negara yang menganut ius soli, tapi orang tuanya ini juga dari negara yang menganut ius sanguinis? Maka ia akan mendapatkan kewarganegaraan ganda atau BIPA. Kita berbicara mengenai seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, pasti juga ada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Salah satu sebabnya itu adalah bisa jadi karena anak tersebut lahir di negara yang menganut konsep ius sanguinis atau mengakui seseorang itu berdasarkan darah keturunan. Sedangkan orang tuanya sendiri ini berasal dari negara yang menganut ius soli. Hal ini menyebabkan si anak tidak mendapatkan kewarganegaraan dari tempat ia dilahirkan dan juga dari kewarganegaraan orang tuanya. Lantas bagaimana agar anak tersebut ini bisa memiliki kewarganegaraan? Nah, salah satunya ini bisa dilakukan melalui naturalisasi atau permohonan pemberian kewarganegaraan pada negara tersebut dengan memenuhi beberapa syarat. Contohnya di Indonesia ini ada beberapa syarat, antara lain misalnya orang tersebut harus sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, kemudian harus bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun jika tidak berturut-turut. Kemudian berjanji untuk setia kepada negara Indonesia. Bukan berarti seseorang sudah memperoleh kewarganegaraan ini bisa dengan senang-senang menggunakan kewarganegaraan dengan tidak baik atau tidak benar. Karena seseorang juga bisa kehilangan kewarganegaraannya karena beberapa hal. Salah satunya bisa saja karena dia memiliki kewarganegaraan ganda yang tidak mau melepaskan salah satunya. Atau dia mengikuti kegiatan wajib militer yang dilakukan oleh negara lain tanpa sepengetahuan oleh negaranya sendiri. Terkait kasus mengenai kewarganegaraan ini, salah satunya itu bisa kita lihat melalui kasus dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, yaitu Menteri Archandra Tahar, yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan juga kewarganegaraan Amerika Serikat. Nah, ada satu materi lagi yang tidak kalah penting, yaitu mengenai negara hukum dan juga hak asasi manusia. Seperti yang sudah kita tahu mengenai negara hukum, ini tidak bisa lepas kaitan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sendiri adalah hak yang mutlak ada pada diri setiap manusia sejak dari dalam hukum sendiri. Di dunia ini terbagi menjadi dua konsep, yaitu konsep yang dianut oleh negara dengan konsep civil law, yaitu dengan nama Rechtsstaat, sedangkan untuk negara yang menganut konsep common law ini mengenal negara hukum dengan istilah rule of law. Sama-sama artinya sebagai negara hukum, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Dalam hal ini, pada negara civil law dan negara common law, antara Rechtsstaat dan juga rule of law ini sama-sama ada dan mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam penerapannya dalam peraturan perundang-undangan secara nasional ini butuh penyesuaian. Salah satunya itu di Indonesia. Indonesia menerapkan konsep dualisme, yaitu harus adanya harmonisasi terlebih dahulu peraturan dari dunia internasional untuk bisa masuk dan beradaptasi dengan peraturan nasional. Sedangkan ada juga negara-negara lain yang lebih simpel dalam penerapannya, yaitu dengan pendekatan monoisme, di mana mereka bisa langsung menerapkan peraturan yang berlaku secara internasional untuk bisa masuk dalam peraturan nasional tanpa harus diharmonisasikan terlebih dahulu. Jika kita melihat hak asasi manusia secara umum, kita bisa melihat salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga melalui TAP MPR dan lain sebagainya. Sedangkan untuk melihat hak asasi manusia secara khusus di Indonesia ini tercantum dalam setiap undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalamnya. Salah satunya seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang mengenai ketenaga kerjaan,
dan lain sebagainya. Materi yang saya sampaikan ini diharapkan bisa menambah informasi kita bersama seputar hukum tata negara, terutama mengenai hukum tata negara di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.